Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Uangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah? Sebab kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu dalam kondisi apapun beliau senantiasa bersyukur kepada Allah. Jikalau kita berbicara tentang kondisi, maka hanya ada dua kemungkinan: sesuai harapan atau tidak sesuai dengan harapan. Maka jikalau sesuai dengan harapan, kata Aisyah, Rasul senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya dan sempurnalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jikalau sesuai harapan. Maka jikalau tidak sesuai harapan, kata Aisyah, Rasul senantiasa mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan keadaan. Ini jikalau tidak sesuai harapan. Maka Bapak Ibu yang selalu tulis status di WhatsApp atau di Facebook, tidak usah bikin tulis sembarang. Kalau sesuai harapan, tulis saja alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Jikalau tidak sesuai harapan, maka cukup tulis alhamdulillahi ala kulli hal. Dan yang juga yang sering komentar, kalau orang sudah tulis alhamdulillahi ala kulli hal, tidak usah komentar, karena orangnya ini lagi tidak mood, karena tidak sesuai harapan. Tapi jika sesuai harapan, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, maka silakan komentar. Siapa tahu sudah cair THR-nya. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-12. Ada fenomena di masyarakat kita, semakin ingin habis Ramadan, maka ketaatan itu semakin berkurang. Jangankan di hari ke-11 Ramadan, hari pertama, kedua, dan ketiga sudah banyak saudara-saudari kita yang mereka mungkin seenaknya merokok di pinggir jalan, masuk di warung contoh, kelihatan kakinya, tidak kelihatan kepalanya. Kenapa orang-orang ini melakukan hal-hal seperti ini? Padahal kalau dicek KTP-nya mereka Islam, mereka balik, mereka tidak sedang dalam keadaan safar, mereka tidak haid, mereka tidak nifas, mereka bukan orang tua yang lemah, mereka bukan orang yang sakit. Kenapa mereka seenaknya kemudian mempertontonkan kezalimannya di hadapan orang-orang yang berpuasa? Satu jawabannya, karena mereka tidak paham untuk apa Ramadan hadir dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang mengerti betapa besar nilai Ramadan hadir dalam hidupnya, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, jikalau kita memiliki HP, ada satu HP yang harga 2 juta, lalu kemudian satunya HP ini anggaplah iPhone 15 Pro Max yang harga 27 sampai 30 juta. Maka yang mana akan Bapak Ibu jaga? Apakah HP yang harga 1 juta atau HP iPhone 15 Pro Max? Yang mana Bu? iPhone? Ya, pasti iPhone. Kenapa? Kita tidak mau kalau HP kita tergores, makanya kita belikan anti gores. Kita tidak mau kalau HP kita rusak, makanya kemudian kita belikan casing. Apalagi kita tidak menginginkan HP kita hilang. Kenapa? Karena kita tahu betapa besar harga dan nilai dari sebuah HP itu. Maka bagi orang-orang yang mengerti untuk apa Ramadan hadir dalam kehidupannya, mereka akan senantiasa menjaga setiap waktu yang berlalu di dalam Ramadan.
yang pertama, karena Ramadan hadir sebagai bentuk kasih sayang Allah memudahkan hambanya untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa, Ustaz? Dalam sebuah riwayat sahih diceritakan, ada seorang sahabat yang bernama Talha. Suatu ketika ada dua orang sahabat yang berasal dari Yaman menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian berikrar untuk masuk ke dalam Islam. Di antara dua sahabat ini, satu sahabat yang begitu gemar untuk kemudian berjihad di jalan Allah, yang satunya biasa-biasa saja ibadahnya. Maka kemudian suatu ketika terjadi peperangan, maka di antara dua sahabat ini, satu di antaranya yang begitu gemar untuk jihad di jalan Allah, beliau mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah pun menakdirkannya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dua sahabat ini telah wafat satu, ia telah syahid di jalan Allah. Maka satu di antaranya Allah berikan usia 1 tahun lebih panjang, lalu kemudian ia pun wafat, dan wafatnya bukan karena syahid. Maka suatu ketika Talha ketika tertidur di malam hari, Talha memimpikan dua orang sahabat ini di depan pintu surga. Maka kemudian terdengarlah suara panggilan dari dalam surga yang kemudian memanggil di antara dua orang sahabat ini. Dan ternyata yang dipanggil pertama untuk masuk ke dalam surga yakni sahabat yang diberikan usia 1 tahun lebih panjang dan matinya bukan karena syahid. Lalu setelah beberapa lama kemudian barulah dipanggil sahabat yang kedua yang awalnya mati tadi karena mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu betapa besar pahala bagi orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan itu ikhlas karena Allah, tidak main-main jaminannya surga. Tapi makanya telah bertanya-tanya, kenapa justru yang tidak mati syahid ini lebih duluan dipanggil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Talha pun terbangun dari tidurnya, lalu menceritakan kepada para sahabat yang ia temui di jalan, di majelis-majelis ilmu. Ternyata di antara para sahabat tidak satu pun memberikan jawaban yang memuaskan Talha, sehingga kabar ini sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah Talha, lalu kemudian bertanyalah Talha kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku begitu heran dan dengan mimpiku, kenapa justru orang yang diberikan usia 1 tahun lebih panjang lebih dahulu masuk surga ketimbang orang yang matinya karena mati syahid?" Maka kemudian kata Rasulullah, "Apakah orang yang diberikan usia 1 tahun lebih panjang ini dalam 1 tahun itu ia tetap beribadah kepada Allah?" Kata Talha, "Betul ya Rasulullah, sahabat ini tetap melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi." Lalu kemudian yang kedua, apakah sahabat itu bertemu dan berjumpa dengan Ramadan? Lalu kemudian kata Rasulullah, "Betul wahai Rasulullah, sahabat itu bertemu 1 kali dengan Ramadan." Lalu jawab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ibadah yang ia lakukan selama 1 tahun, lalu kemudian usianya yang dipertemukan dengan Ramadan, yang mana di Ramadan itu ia berpuasa di pagi harinya, di malam harinya ia bertarawih, ia menghidupkan malam-malam Ramadan, setiap waktunya ia habiskan untuk Ramadan, maka kemudian jaraknya itu menjadi jauh lebih tinggi ketimbang orang yang mati syahid. Derajatnya itu jauh lebih tinggi ketimbang orang yang matinya karena mati syahid." Makanya kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. "Iftaradallahu alaikum siyamah." Di bulan itu kalian diwajibkan untuk berpuasa. "Tuftahu fihi abwabul jannah." Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya membukakan kepada kalian pintu surga dengan selebar-lebarnya. Maka lantas mengapa kalian enggan untuk mengambil rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Rasul sendiri sebutkan bahwa Allah pada Ramadan itu membukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk hambanya. Maka Ramadan hadir agar menghindarkan hambanya dari siksaan api neraka. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, untuk apa Ramadan hadir dalam kehidupan kita? Setidaknya kata Imam Ibnu Atha di dalam sebuah bukunya, Imam Ibnu Qudamah dalam bukunya, bahwa thalathatun a'mal la yuzalu fihi al-mizan. Ada 3 amalan kelak ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar lalu kemudian dihisab, ditimbang segala amalnya, ada 3 amalan yang mana mizan itu tidak akan sanggup menimbang pahalanya orang yang beramal itu.
Bapak Ibu tahu mizan itu timbangan apa? Kalau kita timbang langsat, beda timbangan anak-anak dengan orang dewasa, beda timbangan langsat. Maka kemudian timbangan amalan kebaikan di hari kemudian disebutkan bahwa mizan itu ketika ditaruh dunia dan isinya, jarumnya tidak goyang sedikit pun. Tetapi ada 3 amalan yang ketika ditaruh di mizan, mizan itu tidak akan sanggup menahan betapa besar beratnya pahala orang-orang yang beramal itu. Apa yang pertama? Itulah mereka yang senantiasa sabar dalam ujian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang senantiasa bersabar atas takdir Allah, senantiasa bersabar atas musibah yang ditimpakan kepadanya, ajrahum bighairi hisab, maka Allah akan berikan pahala yang tak terbatas, sehingga ketika ditimbang di mizan, pahalanya akan begitu sangat berat. Apa yang kedua? Kata Imam Ibnu Qudamah, itulah orang-orang yang senantiasa memaafkan lalu kemudian berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan adapun balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat jahat kepada orang lain, berbuat buruk kepada orang lain, selalu mengusik tetangganya, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, kalau Allah akan balas yang semisal di hari kemudian. Faman 'afa, kata Allah, lantas barang siapa yang memaafkan orang yang menyakitinya walaupun dia disakiti, lalu kemudian kata Allah, wa aslaha, lalu ia berbuat baik. Sudah disakiti, tiba-tiba yang menyakitinya sakit, ia tetap jenguk, ia tetap berbuat baik kepadanya, dia bawakan buka dan lain sebagainya. Faman 'afa wa aslaha, ia memaafkan lalu kemudian berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, kata Allah, maka Allah sendiri yang akan balas kebaikannya kelak di hari kemudian. Sehingga ketika ditimbang segala pahalanya itu, mizan tidak akan sanggup menimbang betapa besar pahalanya orang-orang yang senantiasa berbuat baik lalu kemudian memaafkan orang yang menyakitinya. Lalu kemudian yang ketiga, pahala apa yang tidak akan sanggup ditimbang oleh mizan? Itulah pahala bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa dan puasanya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shaumuli, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bih," dan Allah sendiri yang akan balas pahala puasamu itu. Sehingga kita tidak tahu betapa besar pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, karena sesungguhnya pahala itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak ketika ditimbang di mizan, mizan tidak akan sanggup menampung betapa besar pahala bagi orang-orang yang berpuasa dan puasanya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat berjamaah Bapak Ibu, itu sudah disebutkan dalam hadis pahalanya 27 derajat. Yang sholat sendiri di rumahnya 1 derajat. Lalu kemudian yang bersedekah disebutkan dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ia menanam 1 buah benih, yang mana dari 1 buah benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkainya itu akan berbuah 100, 7 kali 100, 700, tahu 700. Bagi orang yang membaca Al-Quran, mengqara Al-Qur'ana harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, setiap 1 kebaikan itu akan dikalikan dengan 10 kebaikan yang semisal. Jadi orang yang baca Quran 1 hurufnya itu 10 kebaikannya. Tapi Allah tidak sebutkan betapa besar pahala orang-orang yang berpuasa. Makanya kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin, kenapa Allah tidak sebutkan li'azamul jaza? Karena Allah ingin memuliakan bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa, dan kelak di hari kemudian ia akan lihat betapa besar pahala puasanya. Sebagai penutup Bapak Ibu, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri berjalan di sebuah pemakaman. Lalu kemudian di pemakaman itu ia singgah di salah satu kuburan.
Lalu Imam Hasan Al-Basri bersama para muridnya, ia singgah di salah satu kuburan. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, apa yang orang-orang dalam kubur ini, apakah orang-orang yang dalam kubur ini bisa keluar? Kata para muridnya, demi Allah tidak wahai Imam. Apakah orang-orang yang di dalam kubur ini mereka bisa puasa, mereka bisa beristighfar, mereka bisa sholat, mereka bisa zakat? Kata para muridnya, demi Allah tidak wahai Imam. Lalu kemudian pertanyaan Imam Hasan Al-Basri yang terakhir, apakah orang-orang yang di dalam kubur ini mereka menginginkan untuk dihidupkan kembali? Kata para muridnya, demi Allah mereka begitu menginginkan untuk dihidupkan kembali, untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kalian tahu bahwa orang yang di dalam kubur ini mereka ingin dihidupkan, lalu kemudian setelah dihidupkan mereka menginginkan kebaikan, tetapi itu tidak mungkin, maka bagi kalian yang masih hidup, lakukanlah kebaikan itu selama kesempatan itu masih ada. Allah hadirkan Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah hidup kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin sebelum Ramadan mereka jauh lebih saleh dari kita, tetapi Allah lebih dahulu memanggilnya ketimbang kita mungkin yang agak malas-malas datang ke masjid. Kenapa? Karena Allah ingin memperbaiki hidup kita. Mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang mungkin setiap hari berolahraga sehat, tetapi Allah tidak pertemukan dengan Ramadan. Kita yang tiap hari mungkin makan coto, makan kontrol dan lain sebagainya, makan gorengan, tetapi Allah tetap memberikan kita umur yang panjang untuk bertemu dan berjumpa dengan Ramadan. Maka manfaatkan Ramadan ini, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan berkualitas. Karena belum tentu di tahun yang depan kita akan bertemu dan berjumpa dengan Ramadan. Makanya kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, Ragima anfu, celaka bagi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan. Kata malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril mengatakan demikian? Karena malaikat Jibril tahu betapa baiknya Allah di Ramadan, sehingga malaikat Jibril mengatakan celaka bagi orang-orang yang kemudian diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, lalu kemudian bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, tetapi ia tidak memanfaatkan Ramadan itu untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik, tidak memanfaatkan Ramadan untuk memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata malaikat Jibril, celaka orang-orang yang seperti ini, diberikan usia yang panjang namun ia tidak memanfaatkan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang semakin lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menggugah hati kita untuk kemudian menjadikan Ramadan ini, menghabiskan Ramadan ini dengan Ramadan terbaik kita, dan semoga segala amalan-amalan yang kita lakukan di Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.